Izin masuk, Mbak. Sebelumnya perkenalkan nama saya Abdul Sultan Barji dengan NRP 5025 241092. Di sini saya ingin mendemokan praktikum satu Wireshark dari jaringan komputer. Mungkin langsung saja. Pertanyaan pertama itu berapa banyak paket yang terekam pada file PCAPNG? Itu tinggal buka di sini, hapus filternya, enter. Bisa dilihat bahwa filenya itu ada 9596 di kanan bawah ini. Kemudian yang selanjutnya itu adalah Community Type Protocol. Itu adalah nanti di sini di statistik buka protokol hierarki yang ini. Ini udah saya buka. Bisa dilihat bahwa ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 protokol yang ada di sini. Kemudian selanjutnya ada berapa jenis protokol TCP yang terekam pada trafik. Itu juga bisa dari sini. Dihitung dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Datanya nggak masuk karena cuma data. Kemudian ada berapa banyak protokol TCP murni yang terekam pada trafik. Kalau awalnya itu pas praktikum saya tuh agak eh, brute force. Jadi dari TCP paling bawah ini saya select, habis itu saya select gini, habis itu saya scroll ke atas sampai TCP paling atas, nanti selectnya berapa. Tapi ternyata bisa juga begini. Itu logikanya cuman dia nyari TCP, tapi dia menghilangkan yang ada HTTP-nya, VNC, SYCOM, Telnet, Riff, dan Hypercontracer, karena itu adalah eh, protokol-protokol di bawah TCP. Jadi itu dihilangin semua biar sisanya yang murni doang. Lanjut ke nomor 2 mungkin. Ini pertanyaannya berapa banyak paket yang berhasil berbasis mulai TCP dan memiliki flag ACK? Itu ini saya ke bawah nomor sebelumnya. Sebenarnya nggak perlu. Jadi saya itu pakai komen ini aja, query ini. Saya nyari TCP yang ada datanya, yang tidak membawa data sorry karena nol, dan ada flag ACK-nya. Itu kalau saya run di sini, itu bakal dapat 3210. Nah ini ada hitam-hitamnya ini. Itu nanti kalau saya scroll, atau di hitam-hitam. Shoot. Jadi saya mau ngecek satu-satu Mbak dengan scrolling dan nanti bakal ketemu yang hitam ini yaitu eh, paket yang tidak berhasil. Jadi kan ada 3210 dan ada satu yang rusak. Jadi 3210 kurang satu yaitu 3209. Kemudian selanjutnya itu eh, ini adalah berhasil murni TCP dan hanya memiliki flag ACK. Itu sama komennya tapi ditambahin TCP flag pushnya di nolin, V-nya di nolin, SYN-nya di nolin. Ini kalau saya run di sini, eh, oh ya benar. Nah, ini ada 3174 dan ada dua paket yang hitam, yang rusak. Jadi 3174 ini dikurangin 2, yaitu 3172. Kemudian yang C ini adalah berapa banyak paket berhasil yang berbasis multi-CP dan memiliki flag selain hanya ACK. Artinya kalau dia ACK dan titik-titik, bukan gitu ya. Jadi gini, ini kan saya pakai ini dulu Mbak. Ini logikanya itu adalah saya nge-query paket berhasil yang TCP tapi nggak punya ACK sama sekali. Ini itu kalau saya run di sini itu ada 12. Nah, rumusnya itu adalah saya menggunakan 3209 yaitu paket yang berbasis murni TCP dan punya flag ACK itu dikurangin paket yang murni 3172 ini paket yang murni TCP dan hanya memiliki flag ACK. Nah, itu ditambahin sama paket
yang berhasil berbasis murni TCP, tapi nggak punya flag ACK, itu ada 12. Nah, itu kalau dijumlahin semua, hasilnya dapat 49. Kemudian, task 3, ini pada port berapa klien telnet terbuka. Itu saya giniin mungkin. Kalau saya cari telnetnya, telnet itu di bawah kalau nggak salah. Ini tuh telnet. Nah, ini mungkin kalau saya buka. Nah, ini kan ada yang will. Kalau will artinya dia tuh dari eh, kalau will itu dari server. Nah, kalau bisa bisa dilihat di sini, portnya itu source-nya itu 23, destination-nya itu 54, 184. Maka dari itu, karena yang ini tuh server, nah yang destination itu 54184 itu artinya pasti klien. Jadi, kalau ditanya port klien terbuka, itu 54184. Habis itu, pertanyaan yang B ini berapa byte file response yang dikirim dari server? Itu adalah 1449. Itu bisa dilihat dari eh wait, ini aduh, eh, kalau saya follow ini kan yang tadi yang will itu dari 23 ke 54184. Artinya kalau dari server kita ambil yang 1449 byte ini. Kemudian what telnet client apa username yang digunakan klien telnet atau berhubungan dengan server. Nah, itu eh, sama kayak tadi. Kalau ini hasil followan tadi. Nah, ini dia si orang ini masukin username-nya di sini. Yang vertikal ini namanya Jovian. Ini double nih karena satunya itu ketikan dia, satunya itu ketikan dari eh, servernya. Habis itu pertanyaan selanjutnya itu 123 itu passwordnya itu benar-benar di bawah username-nya itu ini ada password 123. Kemudian nomor 4, apa perintah pertama yang ditulis klien pada koneksi telnet? Itu bisa dilihat tadi. Kalau kita scroll, aduh, nge-lag. Oh, kan nge-lag. Hmm, ini kebalik ini. Tapi kalau kita ambil dari bawah, dia itu, ini kan dia buka terminal di sini. Nah, eh, eh, yang pertama dia lakukan itu komennya itu adalah dia nyuruh echo ke komputernya, servernya, gitu. Ini karena dia chronological harusnya mulai dari sini, dia ke sini, gitu. Kemudian, apa nama file .txt di server, terus bersama ekstensinya. Ini agak salah ini. Harusnya yang ada di sini, frame contents.txt. Frame contents.txt. Jadi, itu tuh maksudnya nyari seluruh paket yang di dalamnya tuh ada informasi yang memuat kata .txt. Nah, ini karena di telnet, jadi kita bisa di follow, tapi ini ada deskripsi singkatnya. Ini ada test.txt. Nah, habis itu C ini apa kata pertama dari frasa yang dimasukkan klien ke dalam file sebelumnya? Aduh, itu adalah jarcom. Itu bisa dilihat dari timeline yang di follow. Ini kan hasil follow telnet tadi. Nah, itu kalau dilihat di sini, eh ini ada chat. Chat. Dia ngechat test.txt. Habis itu dia ngebuka pakai nano.
Habis itu dia nge-echo untuk ngemasukin ke file yang test.txt itu. Dan kata yang pertama itu adalah jarcom. Gampang, tapi ini spasi, jadi jarcomnya aja yang diambil. Kemudian masuk ke nomor 5 itu adalah berapa banyak paket berbasis HTTP yang terekam pada file PCA PNG itu sama kayak yang tadi tapi beda filenya. Ini kalau saya buka ini 567 open. Ini ada, wait apa yang tadi? Oh, paket berbasis HTTP. Artinya, saya tutup dulu. Saya buka statistik, protokol hierarki. Ini, tuh, oh lah, ini kalau saya, nah, ini yang ditanya tadi HTTP doang. Artinya, Hypertext Transfer Protocol itu ada 298. Jadi jawabannya 298. Kemudian, ini udah ditanya, berapa HTTP paket yang berupa response. Itu bisa pakai HTTP response. Ini, response. Itu ada 149. Itu kalau nggak dipakai gini juga, sebenarnya kalau response itu yang ada oke-oke gini. Jadi kalau cuma lihat dari luar juga bisa harusnya. Kemudian how many HTTP packets that succeed. Ini kita filter by HTTP aja. Itu ada 29. Dan yang rusak itu ada 2. Bisa dilihat di sini. Jadi 298 dikurang 2 itu 296. Kemudian apa alamat IP dari klien HTTP yang tersambung dengan mesin lain? Ini jawabannya 101 eh karena klien HTTP. Salah lagi. HTTP.request. Nah, ini bisa dilihat kalau saya cari dari requestnya. IP-IP yang ada itu cuman yang satu sama 101. Tapi kalau titik satu itu biasanya dipakai untuk router gitu. Jadi kalau ditanya klien ya pasti yang 101. Hmm, nomor 6. Apakah kamu menemukan fake flag? Itu salah. Jadi itu pakai cara tadi frame contains flag. Itu nanti kalau saya cari gini, saya buka di sini, mungkin saya follow ininya, itu nanti bakal ketemu fake flag. Jarkom gampang. Jadi query-nya tadi frame contains flag itu artinya saya nyari yang paketnya itu ada informasi tulisan flag. Kemudian nomor B ini tuliskan username dan password yang tertulis. Nah itu saya coba buka dari HTTP-nya dulu. Saya lihat semua HTTP. Nah, ini kalau saya scroll, ini ada kelihatan ada password.txt. Ini kan nama mencurigakan. Jadi saya buka. Nah, setelah saya buka, ada eh, username dan passwordnya. Ray, password 123. Gitu. Kemudian, ini udah tadi. Lanjut nomor 7, apa nama gambar yang di request oleh klien? Karena
eh, namanya gambar tuh biasanya JPG atau PNG. Jadi saya eh, cobain frame contents mungkin dari PNG dulu karena nggak ada sebenarnya yang udah tahu. Bisa saya cobain JPG. Nah ini bisa dilihat JPG ada Donald Bebek JPG. Jadi itu jawabannya. Kemudian nomor 8, berapa banyak paket berbasis FTP yang terekam pada file PCA PNG FTP kan? Jadi mungkin saya buka dulu filenya nomor 8. Nah, kemudian saya buka statistik seperti tadi protokol hierarki. Habis itu saya lihat FTP. FTP itu adalah ini FTP data sama FTP aja. Itu kalau ditambahin ada 10 tambah 71 udah 81. Jadi jawaban 81. Satu. Kemudian, apa username dan password klien di koneksi FTP? Nah, itu artinya saya salah. Saya coba ke FTP dulu. FTP. Ini ada kelihatan langsung usernya Ray, passwordnya password 123 link ganggu. Tapi kalau mau dilihat semuanya, bisa di follow salah satu ini. Itu nanti kelihatan semua. Username, oke, send password, user Ray, password 123 link ganggu. Kemudian, apa komen klien untuk melihat directory server? Ini ke hasil ngefollow ini tadi, itu ke sini. Ini kan komen-komennya yang merah-merah ini, yang ditulis oleh pengguna. Ini eh, bisa lihat kalau list ini hasilnya itu adalah ini. Tapi sebenarnya saya itu mikirnya kayak ngelihat semua komen dan respon dari server. Ini sistem, besok besok apa? Responnya gini, pasti bukan ini. Besok eh, type I ini dia ngubah jadi type set to binary. Size ini nyari size-nya berapa. Itu setelah saya lihat semua, yang paling masuk akal itu ya si list ini. Karena dia transfer starting. Dan ini katanya dia adalah directory server yang dikirimkan dalam request paket. Dikirimkan di transfer. Jadi mungkin kemungkinan besar list. eh Kemudian nomor 9. Apa alamat IP dari FTP server? Ini sama dengan nomor yang sebelumnya, yaitu tinggal di http dot request. Nah, ini ada 101 sama satu. Itu satunya router. Alamat IP client artinya 101. Sama- Ya. Eh, oh ini nih. Dari kok HTTP sih? Ini kan response 101, destination 102. Yang kan request itu dari 102 ke 101. Ini bisa disimpulkan dari sini kalau 101 itu yang kliennya. Servernya, sorry, oh, kan server, server karena 101 karena requestnya itu dari 102.
artinya servernya itu dari 101 karena dia ngerespons, karena server yang respons harusnya kan. Respons komen gitu. Eh, sorry Mbak. Eh, mohon maaf Mbak, ada kebingungan sedikit tadi. Kemudian beberapa banyak file yang ada dalam direktori FTP server itu artinya FTP datanya, FTP data. Nah, ini bisa dilihat ada 10, tapi yang bawa file itu yang ada HTML, JPG, JPG, TXT, TXT. Di sini komen seperti yang dilihat tadi, transferring. Jadi 10 kurang 3 ada 7. Kemudian, apa nama file yang digunakan dalam page HTML? Ini di sini ini ada page HTML, bisa kita follow dan terlihat ada Pokijan dan Research Center JPG. Kemudian nomor 10, apa nama file yang mengandung string terencode? Ini kan di file. Dan sedangkan file di sini tuh ada cuman eh tadi FTP data ada 1, 2, 3, 4. Jadi karena ini JPG dan ini HTML, masuk akalnya ya antara secret TXT atau secret satu TXT. Nah ini kalau saya protokolnya saya sorting by chronology, FTP data ini dari bawah. Nah ini dia dari atas sini, dia itu punyanya secret TXT duluan. Baru dia ini secret TXT. Habis itu di antara di sini, dia itu harusnya di store sebagai secret1.txt. Nah, jadi kalau file mengandung string terencode, eh, harusnya saya buka dulu di FTP data secret 1 follow. Nah, ini ada kata-kata aneh. Ini bisa disimpulkan bahwa ini string terencode-nya. Jadi yang punya itu secret.txt. Sedangkan apa nama file hasil copy file sebelumnya? Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa secara kronologi ini kan secret dulu, itu dia berubah jadi secret1.txt agak di bawah ini, setelah dia di-convert gitu. Jadi kalau ditanya apa nama file hasil copy file sebelumnya yang di-store sebagai titik-titik, itu adalah secret1.txt. Terakhir, what is the decoded string from the previous file? Nah, artinya saya ambil dulu ini kata-katanya. Habis itu saya cari di sini shipper identifier. Saya masuk sini. Habis itu saya minta analyze. Nah ini tulisannya dia itu kemungkinan besar base 64 coding. Saya buka di sini. Bisa saya decode. Dan hasilnya adalah ini. Pada suatu hari bla bla bla. Nelong pun senang karena ternyata jaringan komputer itu gampang. Mungkin begitu Mbak. Untuk demo dari saya akhiri. Eh, Apabila ada salah, saya mohon maaf. Selamat malam.